Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus dan tentunya saya masih bersama dengan Wali Kota Mojokerto, Ning Ita. Tadi kita sudah sempat membahas ya Ning Ita terkait dengan bagaimana upaya-upaya ataupun juga agenda-agenda prioritas dalam masa jabatan dari Ning Ita ini sendiri. Dan tadi saya juga sempat menyimak bahwa ternyata Kota Mojokerto ini punya banyak potensi-potensi khususnya dalam wisata budaya, sejarah. Mungkin bisa diceritakan lebih lengkap lagi untuk pemirsa yang ada di rumah bagaimana upaya-upaya dalam mengembangkan potensi wisata budaya berbasis sejarah ini. Ya, jadi begini Mbak Putri, kita semua tahu sebagai warga Indonesia kalau Majapahit ini sudah ditetapkan sebagai kawasan wisata strategis nasional yang ada di Trowulan, Mojokerto. Karena di Trowulan itulah situs-situs Majapahit ada banyak sekali tertinggal di sana dan masih bisa dilihat wujudnya hingga hari ini. Namun kita, pemerintah Kota Mojokerto, tidak merasa bahwa ini ada pemisahan wilayah antara kabupaten dengan kota. Bahwa kalau berbicara tentang Majapahit, ini adalah miliknya Indonesia. Majapahit, bumi Majapahit sudah menjadi tagline-nya Jawa Timur. Maka kami warga Kota Mojokerto harus mampu bagaimana mengejawantahkan Majapahit ini menjadi sebuah potensi kekuatan untuk membangun kota kami. Betul. Nah, karena itulah Kota Mojokerto yang kebetulan letaknya ini berada di tengah-tengahnya wilayah kabupaten, di mana seluruh sektor penyedia layanan jasa perdagangan ada di tempat kami, sehingga kami mengupayakan ada semacam miniatur dari Majapahit yang akan kami bangun di Kota Mojokerto sebagai satu destinasi wisata yang tentunya ke depan akan kita integrasikan dengan kawasan strategis pariwisata situs-situs Majapahit yang ada di Trowulan tadi. Nah, kebetulan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memiliki agenda akan mendirikan Tourism Information Center yang ada di Kota Mojokerto. Jadi akan ada kerjasama sinergitas dengan pemerintah provinsi, dengan juga pemerintah kabupaten, bagaimana potensi yang ada di Kota Mojokerto sebagai penyedia jasanya, sebagai penyedia oleh-olehnya, sebagai penyedia tour guide-nya. Nah, ini ada di tempat kami. Maka dalam sinergitas antar pemerintah daerah inilah kami kuatkan bahwa Kota Mojokerto adalah bagian penting di dalam Majapahit ini. Dan ke depan, seperti yang tadi saya sampaikan, kami telah mengajukan ada wisata Bahari Majapahit, semacam miniatur dari Kerajaan Majapahit. Di sana nanti akan ada museum, akan ada amphitheater dengan kapasitas 1.000 orang, akan ada kapal Majapahit dengan panjang 28 meter yang kami letakkan di pinggir anak Sungai Brantas yang ada di Kota Mojokerto ini untuk berwisata kuliner dan juga akan ada camping ground. Baik, lengkap untuk ya. Anak-anak. Nah, ini kemudian ada wisata susur sungainya. Kami tidak punya laut, tapi kami punya sungai. Kebetulan Kota Mojokerto ini dialiri banyak sekali sungai besar. Nah, kami ambil potensi salah satu sungai untuk wisata susur sungainya. Kemudian agrowisatanya dengan memetik buah jeruk di sepanjang bantaran sungai. Karena kebetulan buah jeruk ini dapat tumbuh dengan baik di Kota Mojokerto. Jadi apik sekali, sudah sangat rapi sekali sepertinya Bu ya. Ini apa namanya? Seperti jangka panjangnya mau seperti apa, jangka pendeknya seperti apa, ini seperti sudah direncanakan dengan baik, dengan matang Grand dan kembali design sudah tersedia. Grand Jadi desainnya sudah ada. dengan melihat potensinya apa yang kita punya, yuk kita bangun seperti itu ya nih Ita ya di Kota Mojokerto itu sendiri. Nah, sumber daya manusia yang siap dengan era digital, kemudian adaptif, kreatif dalam bidang pariwisata. Lantas seperti apa strategi nih Ning Ita untuk bisa mewujudkan SDM yang unggul, yang kreatif dalam bidang pariwisata sehingga ini bisa menjadi daya tarik dan menjadi pembeda dengan daerah-daerah wisata lainnya, seperti apa?
Ya, tadi saya cerita ada UMKM yang sudah kurasi, ada 1.900-an yang sudah kurasi dengan ratusan produk mereka tentunya. Nah, berbicara tentang era industri 4.0, semuanya tidak lepas dari teknologi informasi. Maka selain mereka kita berikan pelatihan, kita berikan pendampingan, kita berikan permodalan sarana prasarana, kemudian kita berikan media untuk pembentukan koperasi, jadi strategi 4P itu, maka kami ada lagi tambahan yaitu pendampingan kepada mereka terkait bagaimana mengelola produk-produk mereka agar layak untuk masuk marketplace. Wah, ini masuk ke era digitalnya masuk juga nih Ningita ya. Oke. Kemudian masuk ke marketplace tidak hanya bagaimana menggunakan sosial media, tapi termasuk bagaimana mengambil satu foto produk yang menarik. Wah, teknik fotografi. Nah, brandingnya juga. Betul. Branding ini bagaimana branding kekinian yang melekat di pikiran konsumen sehingga tertarik untuk mencoba. Nah, jadi tidak hanya kualitas produknya yang bagus, kalau makanan minuman tidak hanya sekedar rasanya yang enak, tetapi brandingnya, teknik dalam memasarkan melalui marketplace ini juga kita ajarkan kepada mereka. Tadi saya sudah bercerita banyak tentang Kota Mojokerto, maka Anda semua para pemirsa iNews di Bali dan sekitarnya jangan percaya dengan ucapan saya sebelum datang ke Kota Mojokerto untuk membuktikannya. Kami tunggu kedatangannya di Kota Mojokerto. Baik, terima kasih banyak Ningita. Kami akan segera datang, tunggu kami. Sekali lagi terima kasih banyak dan pemirsa, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan dukung program pemerintah untuk vaksinasi untuk mempercepat kekebalan kelompok. Saya Putri Cahaya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa dalam program dialog khusus selanjutnya.